sekolah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah, Sherin akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati teman-teman kami yang berada di rumah dan juga guru-guru kami yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya kakak mau ucapkan selamat Natal dan tahun baru 2021. Kakak yakin di tahun 2021 Tuhan Yesus menyertai kita tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau menceritakan tentang firman Tuhan dengan tema mendengarkan dengan baik dan taat. Nah, adik-adik pernah nggak suatu kali adik-adik disuruh mama, papa, misalnya, tolong ya bereskan mainannya, atau tolong bantu mama cuci piring, tolong bantu mama memasak, seperti itu. Pernah nggak adik-adik dimintain tolong sama mama, papa, kakak, atau nenek, atau kakek yang ada di rumah? Kakak yakin pasti adik-adik sering ya, maksudnya pernah untuk dimintain tolong sama orang di sekitar kita. Nah, kira-kira adik-adik kalau dimintain tolong mau atau bersungut-sungut kira-kira? Lagi main game nih, enak main game. Wow. Main game dimintain tolong. Tolong ambilkan gula di dapur. Nah, mama teriak untuk minta tolong. Kira-kira adik-adik gimana? Adik pasti yang bersungut-sungut. Mama ini ganggu aja. Pasti kayak gitu ya. Kakak yakin pasti kayak gitu. Nah, adik-adik, kita nggak boleh seperti itu, bersungut-sungut dalam mentaati atau mendengarkan perintah. Gimana kalau Tuhan yang akan meminta? Misal seperti Samuel, kamu harus seperti ini. Nah, terus kita sebagai Samuel, enggak Tuhan, saya enggak mau. Enggak gitu kan ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan memerintahkan untuk kita taat dan baik. Mendengarkan suatu perintah Tuhan dengan taat, dengan benar, dengan baik, sehingga melakukannya dengan senang hati, bukan dengan bersungut-sungut. Nah, adik-adik kita akan melihat di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Judulnya Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut,
inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi mencari keledai betina yang tertambat itu atau terikat di pohon, dan di dekatnya itu ada anak dari keledai itu. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, dan murid-muridnya melakukannya kira-kira dengan bersungut-sungut, atau ya Tuhan, cari asal-asalan aja wes, pokok ada keledai ya sudah dibawa aja, gitu kah? Dua orang muridnya ini tidak melakukan hal seperti itu. Satu, saat Tuhan Yesus berbicara, ngomong, pergi ke kampung hingga menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya di dekatnya. Itu yang ke satu. Yang kedua, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Yang ketiga, dan jika ada orang yang menegur, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Keempat, katakanlah pada putri Sion, lihat, rajamu datang padamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Adik-adik, kedua murid Tuhan Yesus sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diinginkan gurunya atau Tuhan Yesus. Seandainya 2 orang murid Yesus tidak mendengarkan dengan baik, jangan-jangan yang mereka bawa keledai yang lain. Ya kan gak ada yang tahu nih. Tuhan Yesus kan diam, nyuruh cari untuk keliling kampung, cari seekor keledai betina yang tertambat atau ditali di pohon, dengan sebelahnya ada anaknya. Nah, kalau tidak dengar-dengaran, pasti murid-muridnya itu asal-asalan bawa keledai. Wah, salah ada keledai, udah bawa aja. Tuhan Yesus kan nggak tahu. Nah, tapi murid-muridnya selalu mendengarkan perintah Tuhan Yesus dengan baik dan taat, sehingga mereka benar-benar mencari keledai yang betina dan ada anaknya yang tertambat di sebuah pohon. Dan itu pun kalau kita mungkin ini ya adik-adik, kadang berpikir, mana ada keledai seperti itu, yaitu ya kalau ada keledai yang itu, kalau enggak. Nah, tapi murid-muridnya melakukannya dengan taat dan dengan yakin dan percaya. Jadi mereka yakin dan percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti ada di dekat mereka. Nah, ternyata emang benar. Saat mereka mengelilingi kampung, mereka mencarinya, dan ternyata itu ada, bukan hanya omong kosong saja atau yang dibuat-buat Tuhan Yesus untuk mencari keledai betina yang ini. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu, dan murid-muridnya melakukannya dengan percaya. Mereka melakukannya dengan baik dan menemukannya semua dengan baik. Dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu mulai dari awal sampai akhir semua sudah dikatakan Tuhan Yesus. Jadi seperti mencari keledai yang tertambat di pohon. Jadi Tuhan Yesus menyuruh atau memerintahkan kepada muridnya itu bukan hanya sekedar omong kosong atau dibuat-buat. Jadi seperti pergilah mencari keledai betina yang tertambat di pohon. Nah, kalau kadang kita berpikir, mana mungkin ada keledai. Nah, tapi murid-muridnya tidak punya pikiran seperti itu. Mereka melakukannya dengan baik dan mencarinya. Yang kedua, melepaskan, dan terus jika ada yang menegur, itu katakanlah Tuhan sedang memerlukannya dan akan segera dikembalikan. Dan yang keempat, Tuhan memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai dan akan dielukan di Yerusalem. Nah, semua dari awal mau masuk Yerusalem sampai Tuhan Yesus bisa
mengendarai keledai, itu semua Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi Tuhan Yesus ingin memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kira-kira murid-muridnya dengar-dengaran enggak? Kira-kira murid-muridnya melakukannya dengan sungguh-sungguh enggak? Atau mereka yakin enggak? Nah, jadi dari awal Tuhan Yesus sudah tahu apa yang sedang direncanakan atau apa yang akan terjadi. Tapi murid-muridnya benar-benar melakukan dengan baik, dengan taat, dan mereka melakukannya dengan begitu percaya, mencari ke kampung untuk menemukan keledai betina dan anaknya, sehingga membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem tidak salah menunggangi keledai. Jadi bukan keledai asal-asalan sama muridnya dicari, ya sepenting yang penting ada keledai sudah, daripada cari jauh-jauh, daripada cari susah-susah. Enggak. Jadi muridnya ini melakukannya dengan baik, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, mereka juga melakukannya dengan yakin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anaknya, kita melakukan perintah Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dilakukan dengan baik dan benar, dan juga satu dengan percaya. Jadi apa yang Tuhan firmankan dalam firman Tuhan bukan hanya omong kosong belaka. Jadi bukan hanya cerita, tapi apa yang ada di Alkitab ini adalah firman Tuhan, adalah ungkapan di mana apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan dalam dunia ini. Nah, Tuhan ingin melakukan kita sebagai anak Tuhan melakukan semua firman Tuhan dengan percaya, sehingga kita tidak pernah memikirkan ini hanya sebuah cerita, hanya sebuah buku. Kalau kita tahu kan kadang melihat ini Alkitab cuma buku doang. Tapi di dalam Alkitab kita akan dengan membaca Alkitab setiap hari, kalau kadang terpikir gak ada gunanya, mungkin orang akan banyak yang berpikir tidak ada gunanya. Tapi setiap kita membaca firman Tuhan, itu akan menguatkan iman kita, itu akan memberikan kita kuat dalam menjalani hari lepas hari bersama firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak perlu ragu lagi akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya itu semua adalah benar, dan kita harus melakukannya dengan yakin. Kalau dulu Tuhan melakukan mukjizat, kita yakin hari ini juga sampai kapanpun mukjizat Tuhan akan terjadi untuk menyertai kita sampai tiap hari, berganti bulan, tahun, Tuhan akan menyertai kita dengan sempurna. Nah, adik-adik, kakak ingin kita sebagai anak Tuhan, ayo kita menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang melakukan firman dengan baik dan percaya. Dan kita akan memberi ayat emas kita di Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi adik-adik, apa yang kita dengar, apa yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, kita hendaklah ia mendengar, berarti mendengar dengan baik, bukan asal mendengar, keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukan seperti itu ya. Jadi bukan hanya seperti angin lewat saja, bukan. Tapi Tuhan ingin kita mendengar, kita melakukannya, kita percaya. Nah, terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di tahun 2020. Kita yakin di tahun 2021 Tuhan juga menyertai kita tanpa kekurangan suatu apapun. Ingat, dengan firman Tuhan, lakukan dan percaya. Tuhan Yesus menyertai adik-adik, dan semua juga papa, mama, keluarga semua menyertai dengan kehidupan yang baik, keadaan yang sehat, dan bila nanti sudah tiba waktunya untuk kita berjumpa lagi di gereja, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa untuk firman yang
sudah kita dengar. Biar Tuhan selalu memberikan kita hati yang percaya. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan kepada kami di tahun 2020. Dan kami yakin Tuhan di tahun 2021 Tuhan penyertaan-Mu sempurna akan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan akan segera berakhir. Dan kami akan berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan untuk semakin hari semakin dengar-dengaran firman-Mu. Kami akan melakukannya dengan taat, kami akan melakukannya dengan percaya ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan biarlah Engkau sendiri yang campur tangan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan yakin Tuhan beserta kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.